akan melakukan jima itu ternyata banyak doa-doa yang harus diutarakan agar memiliki keturunan yang berkualitas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Ghizar yang mana sudah sampai pada bayanu adiyatil harsi atau bab yang akan menerangkan tentang doa-doa ketika hendak melakukan jima ya. Jadi apa saja doanya ya. Setiap akan melakukan jima itu ternyata banyak doa-doa yang harus diutarakan agar memiliki keturunan yang berkualitas ya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu adiyatil harsi utawi iki kubab nerangake pira-pira dongane jima. Qala ta'ala qala wis ngendika sinten ta'ala Allah Gusti Allah ta'ala wa qadimulan dingenake sapa sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh al ayah. Aiko timu tegese dingenake sapa sira kabeh mak ing perkara yutakhira kang den simpen laku maring sira kabeh minas sawabi nyatane saking gambaran kata semyati kaya maca bismillah indal jimai nalika ning nglakoni jima wa talabil waladi lan murih anak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana artinya waqad dimulai anfusikum dan dahulukanlah untuk diri kamu sendiri. Artinya didahulukan di sini adalah perkara yang bisa menjadi simpanan pahala bagi kalian semua atau bagi diri kita sendiri ya. Jadi kita harus bisa mendahulukan perkara yang bisa menjadikan atau menumbuhkan atau memperbanyak pahala untuk diri kita sendiri. Seperti apa kata semyati indal jimai wa talabil waladi? Seperti membaca bismillah ketika akan melakukan jima atau hubungan intim ya. Jangan sampai kita tidak membaca bismillah ketika hendak melakukan jima. Jadi kita langsung saja terobos saja ya, rudal masuk ke dalam rembulan atau vaginanya istri, itu jangan sampai ya, harus membaca bismillah. Dan ini ya penting juga, dan ketika akan melakukan jima itu diniatkan dalam hati suami dan istri itu agar memiliki keturunan yang soleh ataupun solehah ya, ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayatake anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saat temene sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sinten Nabi Muhammad man utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man bismillah ing pengucap bismillah indal jima ing dalem nalikane jima fa atahu mongko teka hu ing man sapa waladun walad falahu mongko iku tetep keduwene man hasanatun utawi kebagusan biada di angfasi kelawan wilangane pira-pira ambekan dalikal waladi ing mengkono-mengkono anak wa ada di akibihi lan wilangane turunane dalikal walad ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata barang siapa yang hendak melakukan jima setelah itu membaca bismillah ya, dia hendak melakukan jima membaca bismillah dan dia diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak ya, anak laki-laki maupun anak perempuan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak hitungan nafas anaknya tadi ya. Ya, jadi istimewa sekali ya ketika kita hendak melakukan jima dengan pasangan kita ya, terus diberikan keberkahan oleh Allah melalui keturunan kita ya, diberikan keturunan oleh Allah, setiap satu hentakan nafasnya itu adalah pahala kebaikan untuk orang tuanya. Sampai di sini dijelaskan juga sampai keturunannya sampai pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum ikum bagusi sapa sira kabeh linisai maring pira-pira bojone sira kabeh. Nah, di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, orang yang paling baik
di antara kalian semua adalah orang yang paling baik dengan istrinya, ya, atau orang yang paling baik kepada istrinya. Makanya sebagai suami itu harus baik dan mengayomi kepada istrinya. Jangan sampai sedikit-sedikit membentak, marah, dan memukulnya. Itu jangan sampai seorang suami memiliki sifat seperti itu, ya. Karena apa? Ketika seorang suami sudah memiliki sifat seperti itu, ya banyak dosa yang akan dipanggul oleh seorang suami tadi, ya. Karena di sini Rasulullah bersabda, seorang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Al hadis au kama qala, ini adalah sebuah hadis atau sebuah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali ba'dihim lan iku keduwene hukama fiha ing dalam masalah hadiyah. Jadi tartibu utawi urutan ajibun kang gawake. Jadi ada sebagian ulama ahli hikmah yang menyusun sebuah runtutan doa ketika hendak melakukan jima. Apa saja? Yang pertama, wa huwa utawi tartibun ajib anna rajula ing iku sak temene wong lanang ida arada nalikan ngarepake sapa rajul ayu jami'a ing yen to jima sapa rajul zaujatahu ing bojo wadone rajul yang bagi mongko prayoga ayakula yen to ngucap sapa rajul awalan ing dalam kawitan assalamualaikum ya baba rahman ing mengucap assalamualaikum ya baba rahman, assalamualaikum ya baba rahman, hei lawange zat kang maha welas. Nah, di sini yang pertama adalah ketika seorang laki-laki atau seorang suami hendak melakukan jima kepada istrinya, yang seharusnya dilakukan yang pertama kali adalah mengucapkan doa assalamualaikum ya babar rahman, ya. Ya, karena apa? Karena agar pintu seorang istri itu adalah, ya, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakulu mongko ngucap sapa zaujatahu bojone rajul mujibatan hale kang jawabi lahu maring rajul. Waalaikumsalam ya sayyidal amin ing pengucap atau ing donga waalaikumsalam ya sayyidal amin, ya sayyidal amin he wong kang din percaya. Nah, setelah suami itu mengucapkan assalamualaikum ya babar rahman, maka seorang istri harus menjawabnya waalaikumsalam ya sayyidal amin, ya. Jadi saling menjawab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahudu mongko ngalap sapa rajul yadaiha ing tangane zaujah wa yaqul lan donga sapa rajul ing donga raditu billahi rabba. Nah, yang selanjutnya setelah istri menjawab waalaikumsalam ya sayyidal amin, setelah itu seorang suami menggenggam tangan istrinya tadi dengan ucapan raditu billahi rabba. Ini untuk pengantin yang baru menikah, ya. Ini kebanyakan untuk pengantin yang baru menikah. Kalau sudah lama, ya tidak usah berdoa terlalu panjang seperti itu, tidak apa-apa. Tapi ini adalah untuk pengantin yang baru menikah. Summa yuhmizu mongko nuling kremes-kremes tadiyaiha ing susune zaujah wa yaqulu lan ngucap sapa rajul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang mengucap sholawat mau, ya. Setelah itu seorang suami meremas-remas kedua payudara istrinya tadi seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suma yuqabilu mongko nuling ngambung sapa rajul nasi taha ing bunbunane zaujah qailan hale wong kang donga ya latifullah nuru ala nurin syahidan nur ing pengucap ya latifullah nurun ala nurin syahidan nur ala aman ing atase wong ya sya kang ngersakake sapa nur. Setelah itu, ya, seorang suami harus mencium bun-bunan itu sini, ya, atas kepalanya istri dengan mengucapkan ya latifullah nurun ala nurin syahidan nur, ya. Nah, itu runtutannya, ya, panjang, ya. Ini ada lagi belum selesai, ya, ternyata, ya. Summa ba'dalika mangkono sakwise mangkono yuqabilu nasiyataha ila akhirih yumilu nyondongake sapa rajul rasa ing sirahe zaujah ilal janibil aisari maring arah-arah kang kiwa ya wa yaqulu lan donga sapa rajul fi sam'ikallahu sami'un. Jadi setelah itu seorang suami harus menyondongkan kepala istrinya ke arah kiri sambil berdoa fi sam'ikallahu sami'un. Muqabilan hale ngambung
wa nafakhon lan halida musapa rajul udunaha ing kupinge zaujah al-yumna kang tengen, nafakhon kelawan damu yasiron yasiron kang alon-alon. Setelah itu kita sebagai seorang suami adalah mencium dan meniup kupingnya itu yang kanan secara pelan-pelan setelah berdoa fisam ikallahu samiun ya. Summa yumilu mongkon ulin doyongake sapa rajul rasaha ing sirahe zaujah imalating kelawan doyongake latifatan kang alus ala imani maring arah dengan. Setelah itu kita harus mencondongkan kepala istri kita itu ke arah yang kanan dengan dorongan yang lembut, jangan kasar juga ya. Wa yaqulu lan ngucap sapa rajul ma dzukira ing pengucap mau berarti fi sami'allahu sami'un fi adaniha ing dalam kupinge zauja al yusra kang kiwa berarti seperti ucapan tadi yang mana yang pertama adalah pada kuping kanan dan yang selanjutnya adalah pada kuping kirinya. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono summa yumilu ila akhirih. Summa yuqabilu mongkon nuli ngambung sapa rajul khadaiha ing pipi lorone zaujah al-yumna kang tengen fal yusra mongkon nuli kang kiwa yaqulu hale ngucap utawa ndonga sapa rajul ya karim ya rahman ya rahim ya Allah ing pengucap ya karim ya rahman ya rahim ya Allah. Dan setelah tadi dilakukan itu seorang suami harus mencium kedua pipi istri kita dari arah kanan dulu, setelah itu sebelah kirinya sambil mengucapkan doa ya karim ya rahman ya rahim ya Allah ya. Urutannya banyak ini ya. Suma yuqabilu mongkon nuli ngambung sapa rajul anfaha ing irunge zaujah qailan hale ngucap inda dalika ing dalem mongkon-mongkon yuqabilu ila akhirih farauhun wa raihanun wa jannatun naim. Setelah itu seorang suami harus mencium hidungnya istri tadi ya. Mencium dengan berdoa faruhu wa raihanu wa jannatun naim ya, seperti itu. Summa yuqabilu mongkon nuli ngambung katifihi ma ing jenggote zaujah wa yaqulu lan donga sapa rajul ing donga ya rahmanad dunya ya rahimal akhirah ya. Setelah itu seorang suami harus mencium jenggotnya istri seraya berdoa ya rahmanad dunya ya rahimal akhirah ya. Nah setelah itu apalagi yang harus dilakukan seorang suami kepada istrinya untuk kategori pengantin baru? Summa yuqabilu mongkon nuli ngambung sapa rajul raqabataha ing gulune zaujah wa yaqulu lan donga sapa rajul Allahu nurus samawati wal ard. Nah, setelah itu setelah mencium janggutnya istri itu dianjurkan untuk mencium lehernya istri ya. Seraya berdoa Allahu nurus samawati wal ard. Berarti ini yang berdoa laki-laki terus ini ya. Jadi seorang suami, calon suami ini harus hafal beberapa doa-doa ini ya untuk pengantin baru ya, dengan catatan ya. Summa yuqabilu mongkon nuli ngambung sapa rajul daqonaha keninge zaujah wa yaqulu lan ngucap sapa rajul nuru habibil iman min ibadikas sholihin ing pengucap ing donga nuru habibil iman min ibadikas sholihin. Setelah itu seorang suami harus mencium keningnya sambil mengucapkan nuru habibil iman min ibadikas sholihin ya, seperti itu. Summa yuqabilu mongkon nuli ngambung sapa rajul rohataiha ing tapak tangan lorone zaujah al-yumna kang tangan fal yusra mongkon nuli kang kiwa qailan hale kang donga inda dalika ing mengkono-mengkono yuqabilu ila akhirih maka dzaba li fuadu ma ra'a ing pengucap maka dzaba li fuadu ma ra'a. Setelah itu seorang suami harus mencium kedua telapak tangannya istri. Yang pertama adalah tangan kanan dulu, setelah itu tangan kiri sambil mengucap maka dzaba li fuadu ma ra'a ya. Itu ketika akan doa mencium kedua tangan istrinya. Summa yuqabilu mongkon nuli ngambung sapa rajul ma ing perkara baina sadaiha ing dalam antarane susu lorone zaujah wa yaqulu lan ngucap sapa rajul utawa ndonga sapa rajul wa alqaitu alaika mahabbatan minni ing pengucap wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Setelah itu mencium kedua payudara istri ya, itu dengan ucapan atau dengan doa wa alqaitu alaika mahabbatan minni ya. Summa yuqabilu mongkon nuli ngambung sapa rajul sadraha ing dodone zaujah al yusra kang kiwa
bihidai qalbiha kelawan ana tengah-tengahe atine zauja wa yaqul lan donga sapa rajul ya hayyu ya qayyum donga ya hayyu ya qayyum. Setelah itu dianjurkan untuk seorang suami baru itu mencium bawah dada atau bawah payudara istrinya tadi dengan doa ya hayyu ya qayyum summa yujami'u mongko nuli jima, utawa setelah itu diperbolehkan untuk menjima istrinya. Agar apa kok itu semua dilakukan? Karena prosesnya panjang sekali ya. Ternyata tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar menghasilkan keturunan yang soleh ataupun solehah yang bisa membahagiakan kedua orang tua, masyarakat, dan agamanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Beberapa doa-doa atau kaifiyah-kaifiyah untuk pengantin baru ketika akan melakukan hubungan intim. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.